Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Syarif Taufik ingin memaparkan satu buah konsep sumber hukum ijma' dan qiyas yang akan membahas masalah khususnya masalah ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum. Baik, selanjutnya ada pengertian ijma' dan qiyas. Ijma', kata ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Ijma' dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara'. Jadi ijma' ini ialah satu buah tekad yang dimana dengan ini dapat memecahkan satu buah permasalahan yang dimana dengan kesepakatan tersebut disepakati oleh seluruh para mujtahid. Mujtahid itu orang yang menguasai ilmunya, lalu dengan itu ilmunya itu tabahur, melaut. Lalu dia bisa memutuskan satu buah ketentuan yang dimana dengan ketentuan itu disepakati juga oleh para mujtahid yang lain. Ini namanya ijma'. Qiyas secara bahasa adalah ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Ya, jadi kalau sesuatu hukum tersebut tidak ada, maka dilihat dari hukum yang lain yang kira-kira sama nih keadaannya. Maka qiyas bisa menyamakan. Jadi kita bisa mengambil dari qiyas tersebut menyamakan sesuatu hukum yang hukum itu tidak ada, lalu kita cari hukum yang ada yang kira-kira dengan tersebut sama tuh kelihatan bentuknya, ukurannya, ya sama masalahnya. Ya, maka kita mengukur dari suatu masalah hukum yang ada nasnya dengan tadi hukum yang nggak ada nasnya bisa disamakan dengan yang ada nasnya. Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan daripada hukum tersebut. Jadi kita bisa mengambil sesuatu perkara yang dimana contohnya kita melihat masalah orang lain sama dengan masalah kita. Lalu kita belum ada tanda penyelesaiannya, maka kita melihat orang yang masalahnya sama, kemudian orang ini nih penyelesaiannya udah ada, maka kita ngambil dari orang tersebut bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada syarat-syarat ijma' dan qiyas. Jadi ijma' dan qiyas memiliki syarat-syarat tertentu. Ijma' syaratnya yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma'. Jadi kalau para mujtahid sebagian kecil tidak menyetujui apa yang akan diselesaikan daripada masalah, maka hukumnya tidak bisa dinamakan ijma' karena ada mujtahid yang tidak menyetujuinya. Yang kedua, syaratnya ijma' dan qiyas, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Jadi menentukan satu buah hukum syara', menetapkan satu buah permasalahan untuk diselesaikan itu harus terlibat seluruh mujtahid dari berbagai belahan dunia Islam, harus dikumpulkan, kemudian baru bisa terjadi satu buah ijma' setelah terkumpulnya mujtahid dari berbelahan dunia Islam. Yang selanjutnya syarat ijma' dan qiyas juga
kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Jadi seluruh mujtahid telah menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Ya, baru bisa diadakan satu buah ijma, diambil satu buah keputusan. Ya, ditentukan satu buah keputusan, maka baru bisa dijadikan satu buah ijma atau qiyas. Kemudian syarat ijma dan qiyas juga, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Jadi hukum tersebut adalah hukum yang bukan hukum yang qat'i. Kalau qat'i itu sudah ditentukan oleh Al-Quran. Ini yang para mujtahid putuskan adalah sesuatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang belum ada penyelesaian dalam Al-Quran. Kemudian juga ada sandaran hukum ijma. Ya. Jadi syarat selanjutnya adalah sandaran hukum ijma. Tersebut secara haruslah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah. Jadi sandaran hukum ijma adalah melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat-syaratnya ya seperti itu. Baik, berikutnya ada macam-macam ijma dan qiyas. Yang pertama ada ijma sharih, adalah ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam suatu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka. Baik melalui ucapan, hasil ijtihadnya disebarkan melalui fatwa, melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan. Mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Jadi yang dinamakan ijma sharih itu ijma yang jelas, yang tatkala semua para mujtahid menentukan hukum yang sama, baru dinamakan itu ijma sharih. Kemudian selanjutnya ada ijma sukuti. Tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Jadi ijma sukuti ini tidak dapat dijadikan landasan pembentukan suatu buah hukum. Alasannya, diamnya sebagian ulama para mujtahid belum tentu menandakan setuju. Jadi di zamannya Rasulullah, tatkala sahabat bertanya suatu hukum, lalu Rasulullah diam terhadap hukum tersebut yang ditanyakan, artinya Rasulullah setuju dan membolehkan hukum tersebut. Tetapi kalau buat para mujtahid, diamnya mereka itu tidak menyamai dengan diamnya Rasulullah. Jadi diamnya mereka belum tentu menandakan setuju. Ya. Karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bila mana pendapat itu telah didukung oleh penguasa. Ya. Berarti di zaman tersebut masih ada ancaman-ancaman ya untuk lebih mengamankan oleh ulama-ulama kita, maka mereka untuk dapat menyebarluaskan ilmunya, mereka lebih baik mencari sesuatu yang aman, yang dimana mereka masih dapat menyebarkan ilmunya. Atau boleh jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang punya pendapat itu, karena dianggap lebih senior. Ya. Jadi mungkin mujtahid yang lain merasa umurnya muda, tidak pantas untuk menegur mujtahid yang lebih senior tatkala menyampaikan pendapatnya. Ini dinamakan ijma sukuti dan tidak bisa dijadikan landasan hukum syara'. Selanjutnya ada qiyas. Yang pertama ada qiyas aula, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan di dalam kurung mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya di dalam kurung mulhaq bih. Misalnya memukul kedua orang tua dengan mengatakan kepadanya. Nah, memukul orang tua dengan mengatakan Kalimat memukul dengan mengatakan itu bisa diukur dengan adanya unsur kesamaan. Sama-sama apa artinya? Melawan. Ya.
memukul, melontarkan kepada kedua orang tua kalimat yang tidak baik. Nah, ini namanya qiyas aula, ada unsur persamaan. Yang kedua, ada qiyas musawwi'i, yaitu suatu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang terdapat pada mulhaqnya, sama dengan ilat hukum yang terdapat dalam mulhaq bi. Misalnya, merusak harta benda anak yatim mempunyai ilat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim, yakni sama-sama merusakkan hartanya, begitu. Baik, selanjutnya ada qiyas dalalah. Ya, ini suatu qiyas di mana ilat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Seperti mengkiaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dalam kewajibannya. Mengeluarkan zakat dengan ilat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Yang kedua ada qiyas syibhi, yakni suatu qiyas di mana mulhaqnya dapat dikiaskan pada dua mulhaq bi, tetapi dikiaskan dengan mulhaq bi yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhaq, misalnya seorang hamba sahaya yang dirusakkan oleh seseorang. Nah, jadi ini ialah hukum ijma dan qiyas, yang dimana hukum tersebut kita harus faham akannya, karena menjadi satu buah keharusan bagi kaum muslimin untuk mengetahui hukum syariat Islam. Ya, dan ijma dan qiyas ini tidak bisa menjadi suatu buah ketetapan hukum, yang dimana jikalau para mujtahid di berbagai belahan dunia dikumpulkan, namun sebagian kecil dari mereka tidak menyetujui akan satu buah fatwa yang ingin disampaikan, maka itu tidak bisa dinamakan ijma, karena ada sebagian yang tidak menyetujuinya. Ya, kalau misalnya ijma soreh tersebut telah disepakati oleh seluruh mujtahid dari berbagai belahan dunia, maka baru bisa dinamakan ijma. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.